Dasar dia membenci saya itu 3. Yang pertama, karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah. Suatu ketika saya sedang berceramah di salah satu masjid di Jalan Riau, Pekanbaru. Keluar dari masjid itu, saya diperlihatkan posting salah seorang yang rumahnya dekat dari masjid itu. Bunyi postingnya, anjing sedang menggonggong di dekat rumah saya. Yang dia maksud anjing itu saya. Lalu lama saya termenung, kenapa dia membenci saya? Siapa yang menyuruh dia membenci saya? Saya suruh cari siapa orang ini, di mana dia mengaji, apa yang dia pelajari, siapa gurunya. Setelah dicari-cari, barulah tahu dasar dia membenci saya itu 3. Yang pertama, karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, menyambut tahun baru hijrah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tepung tawar bid'ah, zikir bersama bid'ah, haul bid'ah, besuluk bid'ah, tarekat bid'ah. Simple saja kaedahnya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Abdul Somad adalah pelaku bid'ah, maka berarti dia dhalalah dan dia finnar. Maka Abdul Somad adalah mungkar, maka dia mesti dihabisi karakternya. Itulah mengapa dia bilang saya anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, narasi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di dalam ceramahnya tersebut, kita tidak tahu benar atau tidaknya. Akan tetapi dari kronologi mengapa beliau disebut adalah karena beliau pelaku bid'ah. Itu perlu ditinjau dari berbagai sisi. Yang pertama, siapa yang menyebutkan beliau sebagai itu, apa kapasitasnya? Apakah dia seorang yang alim? Orang yang menguasai betul ilmu din? Dan kemudian, apa tujuan orang tersebut mengatakan Ustadz Abdul Somad sebagai Apakah bermanfaat atau menjadi maslahat bagi umat, atau justru sebaliknya? Dan kemudian, apakah perkataan tersebut lahir atau dikeluarkan berdasarkan ilmu atau berdasarkan hawa nafsu atau kejahilan? Dan tentu ini tidak bisa kita kaji secara ilmiah, karena beliau, Ustadz Abdul Somad, ini tidak menjelaskan siapa orang yang mengatakan hal tersebut. Akan tetapi yang bisa kita berikan komentar adalah perkara-perkara yang disebut sebagai bid'ah oleh Ustadz Abdul Somad. Kemudian definisi atau pengertian dari apa itu bid'ah. Apakah yang disebut Ustadz Abdul Somad seperti Maulid Nabi, nuzulul Quran, menyambut tahun baru Islam, Isra Mi'raj, kemudian zikir bersama, haul, tarikot, dan sebagainya adalah sebuah bentuk bid'ah? Maka kita lihat, apakah amaliyah-amaliyah tersebut pernah dibuat atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Dan apakah pengertian atau kaidah menentukan sebuah perkara itu bid'ah hanya sebatas karena Nabi tidak pernah buat, karena Nabi tidak pernah lakukan? Kalau ditinjau secara umum, iya, kaidahnya seperti itu. Akan tetapi ketika merujuk dari perkataan Al-Imam An-Nawawi, ketika beliau menjelaskan hadis tentang kullu bid'atin dhalalah, beliau mengatakan kata kullu ini amun makhsus. Jadi kata kullu ini umum, akan tetapi mempunyai kekhususan.
Secara umum segala sesuatu, apapun itu, yang dulunya tidak ada dan sekarang ada, maka secara bahasa disebut bid'ah. Akan tetapi, Rasulullah SAW bersabda tentang masalah bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, adalah khusus di dalam masalah agama. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan tentang pengertian bid'ah adalah tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaihal mubalaghah fit ta'abbudillahi subhanah. Bid'ah adalah suatu tariqah, cara atau metode yang diciptakan menyerupai syariat di dalam agama untuk dijalani, diamalkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bid'ah adalah khusus di dalam masalah agama. Dan apakah sesuatu yang Nabi tidak lakukan kemudian mutlak dikatakan itu adalah bid'ah? Tentu harus ada rincian. Ada perkara yang memang Nabi tidak lakukan karena ada penghalang. Sebagai contoh, sholat tarawih Nabi hanya melakukan 3 malam, dan beliau tidak melakukan setiap malam. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya takut atau khawatir sholat tarawih itu diwajibkan dan kemudian memberatkan kaum muslimin. Akan tetapi kemudian Umar bin Khattab melakukan setiap malam dan mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Yang pertama, sholat tarawih bukan bid'ah karena Rasulullah SAW pernah melakukan. Hanya saja di zaman Umar bin Khattab beliau melakukan setiap malam. Dan kenapa Umar bin Khattab melakukan sholat tarawih tersebut setiap malam? Karena Umar tahu ilatnya. Kenapa Rasulullah tidak melakukan setiap malam? Karena takut menjadi sholat yang wajib. Dan pada saat itu Nabi SAW telah wafat, dan tidak mungkin ada wahyu yang turun untuk menjadikan perkara tersebut menjadi wajib. Maka Umar menganggap ini adalah kebaikan, dan para sahabat pun tidak mengingkari keputusan Umar tersebut karena mereka tahu Rasulullah SAW tidak melakukan karena ada penghalangnya. Dan ketika penghalang tersebut hilang, kemudian dilihat kemaslahatan yang begitu besar, maka sahabat pun mengamalkan hal tersebut. Maka tidak disebut perkara tersebut sebagai bid'ah. Kemudian Rasulullah SAW tidak melakukan karena memang belum ada sebab dan pendorongnya di zaman Rasulullah SAW. Sebagai contoh, di zaman Rasulullah SAW belum ada pelajaran ilmu bahasa Arab, belum ada ilmu nahwu shorof, belum ada ilmu tajwid, belum ada ilmu hadis. Kenapa? Karena pada masa itu belum dibutuhkan. Sebagai contoh, ilmu hadis berbicara tentang sanad. Di zaman Rasulullah SAW belum ada sanad. Ilmu tajwid, bahasa Arab, kemudian ilmu fikih. Mereka para sahabat paling paham bahasa Arab, paling fasih, dan mereka belajar langsung, melihat langsung, praktek langsung tentang bagaimana berakidah, bagaimana beribadah, bagaimana bermuamalah bersama Rasulullah SAW. Sehingga ilmu-ilmu tersebut pada masa itu belum dibutuhkan. Kemudian setelah beliau wafat, berjalannya waktu yang panjang, kemudian banyak manusia yang masuk ke dalam dinul Islam, yang mereka tidak faham tulisan Arab, tidak faham bahasa Arab, sehingga mereka salah di dalam membaca Al-Quran, membaca hadis, memahami Al-Quran, memahami hadis, dan lain sebagainya. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat tata bahasa Arab, ilmu nahwu, dalam rangka menjaga Al-Quran dan hadis. Jadi, mengapa perkara tersebut tidak dilakukan dan kemudian belum ada di zaman Nabi? Karena belum dibutuhkan. Ini penghalangnya. Dan kemudian setelah Nabi SAW meninggal,
kemudian ilmu itu dibutuhkan karena maslahatnya yang begitu besar, maka dibolehkan. Bahkan diharuskan, wajib, karena tanpa ilmu tersebut tidak mungkin seseorang bisa memahami agama Islam. Dan yang seperti itu tidak disebut sebagai bid'ah. Berbeda ketika sebuah perkara agama yang tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan, padahal pendorongnya ada. Kemudian penghalangnya tidak ada. Akan tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukan. Seperti contoh pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan sholat tersebut tanpa azan, tanpa iqamah. Padahal kalau dipikir dari sisi baik menurut akal, dalam sholat berjamaah, seruan azan dan iqamah itu sangat maslahat untuk memanggil kaum muslimin. Dan tidak ada penghalang seandainya pada waktu itu mereka mau melakukan. Seandainya mereka mau melakukan, maka itu sangat bisa. Tapi kenapa mereka tidak melakukan azan dan iqamah pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Dan kemudian setelah Nabi wafat pun, para sahabat tidak juga melakukan. Karena memang tidak disyariatkan. Dan melakukan azan dan iqamah untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha pada saat ini, itulah bentuk bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dikatakan niatnya baik, kemudian ada kemaslahatan. Jadi dari amaliyah yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Somad ini bisa ditinjau apakah amaliyah tersebut masuk ke dalam kategori yang disebut bid'ah atau tidak. Kemudian perkataan atau narasi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini boleh jadi membangun opini bahwa secara umum orang-orang yang mendakwahkan tentang bahaya bid'ah adalah orang-orang yang syadid, orang-orang yang keras. Karena tidak jelas siapa pelaku yang menyebut Ustadz Abdul Somad ini sebagai bagaimana pemahamannya? Belajar sama siapa? Karena yang mendakwahkan kepada kaum muslimin untuk menjauhi perkara bid'ah itu banyak. Tidak hanya satu kelompok, golongan, ormas, atau apapun sebutannya. Kalau dikatakan secara umum, maka itu akan berbahaya. Karena Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan yang lainnya, mereka yang menisbatkan pemahaman mereka dan mengaku sebagai pengikut salafus soleh, mereka mendakwahkan hal yang sama. Dan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad ini bisa dikatakan sebuah bentuk provokasi terhadap kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.